Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeda Misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Lemah Kuburan yang ditulis oleh akun Twitter @agilrsaputra. Untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, simak video ini. Dan kalian bisa mengunjungi Twitter @agilrsaputra untuk membaca kisah-kisah misteri menarik lainnya. Langsung saja, ini dia kisahnya. Berharap ini tidak benar-benar terjadi. Sampai akhirnya, Lurah Pawiro pun terhuyung jatuh tak sadarkan diri. Azan subuh yang berkumandang terdengar oleh Ibu Sundari. Ia terbangun kebingungan dan sempat mengira kejadian semalam hanyalah sebuah mimpi. Sampai akhirnya ia sadar bila saat itu ia terbangun di lantai ruang tamu. Astagfirullah, astagfirullah, sentaknya seraya bangkit dan sedikit berlari. Dan tentu saja, sesampainya di ruang tengah, ia langsung melihat suaminya yang terkapar di lantai ruangan. "Pak," ucap Ibu Sundari menghampiri dan segera membangunkan sang lurah. "Pak, Pak, Pak," katanya sambil menggoyangkan tubuh suaminya itu, yang mana tak lama setelah itu, Lurah Pawiro terbangun juga. "Mlebu, Pak," kata Ibu Sundari setelah menyadari langit pagi itu masih begitu petang. Mata sang lurah langsung terbelalak. Ia bangkit dan segera menggandeng istrinya untuk masuk ke dalam kamar. Dan mereka pun kini saling duduk meringkuk di atas ranjang. Dengan wajah mereka yang tampak sama-sama syok. "Dirimu baik-baik saja kan, Ibu?" tanya Pak Lurah Pawiro tak lama setelah itu, yang mana hanya dijawab oleh istrinya dengan gelengan kepala saja. Sampai akhirnya mentari pun terbit, bersamaan dengan lalu lalang aktivitas pagi yang terdengar melewati depan rumah sang lurah. Yang mana itu membuatnya kini mulai berani keluar dari rumahnya. Sang lurah kini tampak berdiri di teras depan, seraya memandang orang-orang yang pagi itu hendak berangkat menuju ladangnya. "Sugeng enjang, Pak Lurah." "Selamat pagi, Pak Lurah," sapa para penduduk sekitar yang melihat Lurah Pawiro sedang berdiri di teras rumahnya. Sampai ketika ia mulai menyadari Lurah Pawiro yang saat itu memang tidak memakai alas kaki, sepertinya merasakan ada remahan tanah yang terinjak oleh kakinya. Ia yang spontan memandang ke arah bawah, kini dibuat keheranan saat ia melihat begitu banyak tanah-tanah yang berceceran di lantai. Ia pun memungut remah tanah itu dengan jentik jarinya, yang mana setelah terdapat sedikit bau wangi tercium oleh hidungnya. "Apa ini?" ucapnya pelan, hingga tidak lama setelah itu tampak sang istri yang kini juga keluar dari dalam rumah. Melihat sang lurah dengan mencermati dan membaui ceceran tanah yang agak basah itu. "Kenapa, Pak?" tanya Ibu Sundari keheranan. "Ini apa sih, Bu?" kata sang lurah yang malah bertanya, seraya menunjuk tanah-tanah yang berserak di lantai yang kini tengah mereka pijak itu. Dan sama seperti sang lurah, Ibu Sundari pun kini juga turut memeriksa ceceran tanah itu. "Wah, kalau ini tidak beres, Pak," ucap Ibu Lurah setelah mencium bau minyak mayat dari ceceran tanah yang ia jumput itu. "Bisa jadi lelembut yang menampakkan diri semalam itu karena ini, Pak," kata Ibu Sundari lagi, yang seketika membuat Lurah Pawiro mengernyitkan dahinya. "Tumben sekali kamu percaya dengan hal-hal seperti itu." Sesaat batin sang lurah yang agak heran dengan sikap istrinya yang tidak biasanya mau membicarakan hal-hal mistik seperti ini. "Mungkin karena memang semalam kamu benar-benar melihat perempuan itu." Batin Lurah Pawiro lagi untuk menganalogikan perubahan sikap istrinya. Namun pagi itu sang lurah belum sempat berpendapat lebih jauh oleh karena istrinya yang tiba-tiba saja merasa pusing dan mual. Bu Lurah sedikit terhuyung sampai menyandarkan tangannya di tembok samping pintu.
Lurah Paiwiro mengira ini disebabkan oleh wangi dari tanah yang istrinya cium itu. Mengingat Ibu Sundari memang diketahui memiliki banyak alergi pada jenis-jenis bau dan wewangian. Sang lurah pun memapah istrinya masuk ke dalam rumah dan mendudukannya di kursi ruang tamu, yang mana bersamaan dengan itu Mbok Tun, pembantu harian di rumahnya, datang seperti biasanya. Tumben pintu depan sudah dibuka, jangan-jangan saya ini yang kesiangan, kata Mbok Tun seraya mempercepat langkahnya saat masih berada di halaman depan rumah Lurah Pawiro. Bisa dibilang Mbok Tun ini adalah orang yang sedikit mempunyai pengalaman terhadap hal-hal berbau mistik. Ia yang baru saja melepas alas kakinya pun segera sadar saat hendak memijak lantai teras rumah majikannya. Gusti, ucapnya pelan ketika melihat remahan tanah basah berserakan di lantai teras rumah sang lurah bersamaan dengan wangi minyak serimpi yang baunya sedikit tercium olehnya. Ia pun melangkah maju dan agak merunduk. Dengan telunjuknya, Mbok Tun pun mengusap sedikit butiran tanah itu dan mengamati dengan cermat tanah yang kini menempel di salah satu jemarinya. Jangan-jangan ini tanah kuburan, ucapnya membisik yang seketika mulai membuatnya mengira-ira kalau sepertinya ini adalah pertanda bahwa suatu keburukan telah mendatangi rumah majikannya ini secara gaib. Mbok Tun pun segera masuk tak lama setelah itu, dan sesampainya di dalam, tentu niscaya ia melihat Ibu Sundari tengah tertunduk di kursi ruang tamu. Wajahnya tampak pucat dan nafasnya terengah, bersama Lurah Pawiro yang saat itu juga terlihat berdiri, bertolak pinggang di dekatnya. Pemandangan pagi itu pun membuat seorang Mbok Tun menjadi bertanya kepada Lurah Pawiro tentang keadaan majikan perempuannya itu. Bu Lurah, kenapa Pak? Tanya Mbok Tun setelah melihat itu. Biasa Mbok, sepertinya masuk angin. Tolong buatkan teh hangat dan kotoran yang berada di depan rumah itu segera disapu ya Mbok. Pinta sang lurah kepada Mbok Tun. Oh, nggih Pak. Jawab Mbok Tun seraya permisi untuk berjalan menuju dapur. Dapur adalah ruangan paling belakang di bangunan rumah ini, membuat setiap orang yang hendak menuju ke sana harus melewati beberapa ruangan dan kamar-kamar. Begitu juga dengan Mbok Tun, yang kini terlihat berjalan dengan sedikit tergesa untuk menuju ruangan itu. Hingga singkatnya, sampailah ia pada suatu ruangan yang berada persis setelah ruangan tengah, yang mana di ruangan itu terdapat 4 buah kamar yang saling berhadapan, yaitu kamar sang lurah beserta istrinya, dan 3 kamar anaknya yang lama kosong, karena anak-anak Lurah Pawiro sudah menikah dan telah memiliki huniannya masing-masing. Namun, ada sesuatu yang membuat Mbok Tun sejenak memperlambat langkahnya. Ketika saat itu ia melihat ada satu lagi pintu kamar yang terbuka, selain pintu kamar sang lurah, yang mana kamar itu adalah milik Mbak Sari, anak bungsu Lurah Pawiro yang telah menikah 2 tahun yang lalu, dan kini ikut tinggal bersama suaminya di luar kota. Tapi sekarang pintu kamar yang biasanya tertutup itu tampak terbuka, yang mana itu membuat Mbok Tun menyangka kalau Mbak Sari memang sedang berada di sini. Apakah Mbak Sari sedang ada di sini ya? Ucapnya yang kini berasumsi kalau salah satu anak majikannya itu tengah berkunjung kemari. Hingga ia pun sedikit menoleh ketika melewati kamar itu. Dan benar saja, apa yang menjadi asumsinya itu ketika dirinya melihat seorang perempuan yang berpawakan sama seperti anak bungsu Lurah Pawiro itu, sedang duduk di atas ranjang dengan menghadap jendela dan membelakangi dirinya. Kapan sampai di sini Mbak Sari? Sapa Mbok Tun sambil berjalan melewati kamar itu. Namun, seiring ia semakin melangkah jauh, nyatanya tidak ada terdengar jawaban dari Mbak Sari atas sapaan Mbok Tun itu. Pasti dia lagi ngelamun, kata Mbok Tun pelan, seraya berjalan semakin jauh dari kamar itu. Hingga beberapa saat kemudian sampailah Mbok Tun di ruangan dapur. Ia pun langsung membuatkan teh hangat untuk majikannya itu. Beruntung air di termos semalam masih tersisa, sehingga setelah itu ia bisa segera cepat kembali ke depan mengantarkan minuman itu.
Langkahnya menuju ruangan depan, tentu melewati kamar itu lagi. Yang mana untuk kali ini, pintu kamar Mbak Sari itu terlihat tertutup rapat. Tak lagi terbuka seperti yang Mbok Tun lihat tadi. Oh, mungkin Mbak Sari sudah keluar. Batinnya seraya berjalan menuju ruang tamu. Ini minumnya, kata Mbok Tun sambil memberikan cangkir teh itu kepada Lurah Pawiro yang masih berdiri. Sebelum kembali meneruskan pekerjaannya, Mbok Tun tampak sejenak mencermati keadaan Ibu Sundari yang terlihat kurang begitu sehat. Hingga sampailah pada pertanyaan yang seketika membuat Ibu Sundari dan Lurah Pawiro terkejut keheranan. "Mbak Sari sudah sampai di sini dari pagi ya?" tanya Mbok Tun yang langsung membuat sang lurah menoleh kaget. Sari tidak ada ke sini kok Mbok," tanggap Lurah Pawiro yang dahinya mulai mengerenyit, seraya sedikit menoleh ke arah istrinya yang juga agak terbelalak. "Lah, terus tadi yang di kamar itu siapa?" tanya Mbok Tun spontan, bersamaan dengan tengkuk belakang lehernya yang mendadak bergidik. "Di kamar yang mana? Jangan ngawur ah Mbok, beneran atau tidak itu?" ucap Lurah Pawiro yang mencoba untuk tidak percaya dengan omongan pembantunya. "Di kamarnya Mbak Sari, barusan saya melihatnya ketika pintu kamar itu terbuka," jawab Mbok Tun yang tak lama setelah itu langsung digeret oleh sang lurah untuk memeriksanya. Lurah Pawiro yang kini terlihat menarik tuas engsel pintu kamar anaknya. "Ini terkunci Mbok, yakin sampean tidak salah lihat?" tanya Lurah Pawiro yang langsung membuat Mbok Tun mulai meragu dengan apa yang ia lihat tadi. Wah, itu terlalu nyata kalau disebut sebagai sebuah hayalan. Batin Mbok Tun yang di sisi lain masih yakin bahwa tadi memang melihat Mbak Sari di kamarnya. Mbok Tun yang kini juga turut memeriksa apakah pintu kamar itu benar-benar terkunci, dan kenyataannya memang terkunci, dan Mbak Sari pun juga tidak ada di sini. Lantas apa yang tadi Mbok Tun lihat? Apakah memang halusinasi? Mulanya Mbok Tun mulai berpikir begitu. Namun, semua terpatahkan ketika tuas pintu kamar itu secara tiba-tiba bergerak sendiri. Membuat sang lurah dan Mbok Tun yang masih berada di depan kamar itu sontak menoleh. Dan sekali lagi, tuas pintu itu bergerak, yang mana kini dilihat jelas di pasang mata sang lurah dan pembantunya itu. Mungkin menurut sang lurah yang mencoba berpikir logis, saat ini masih terlalu pagi untuk melihat keanehan itu sebagai sesuatu yang ganjil, sehingga ia pun langsung berbalik menggedor pintu kamar anaknya, dan mulai menumbuhkan asumsinya bahwa memang ada manusia yang sedang berada di dalam. "Siapa di dalam?" teriak sang lurah yang masih menggedor pintunya itu. Beda halnya dengan Mbok Tun, yang sebenarnya mempunyai anggapan berbeda tentang hal itu. Ia yakin ada keganjilan yang tengah berlaku. Namun saat itu ia merasa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengutarakan hal seperti ini. "Sebaiknya jenengan masuk saja Pak Lurah, untuk memastikan siapa yang berada di dalam," ucap Mbok Tun yang segera diiyakan oleh Lurah Pawiro, yang kini menyuruh Mbok Tun untuk mengambil kunci dari kamar itu. "Tolong ambilkan kuncinya Mbok, seperti biasanya, tergantung di samping pintu ruangan tengah," perintah sang lurah. Mbok Tun segera bergegas untuk mengambil kunci kamar itu, dan tak lama kemudian, langsung menyerahkan kepada Lurah Pawiro yang kini sudah tampak bersiap dengan sebuah pentungan dalam genggamannya. Kunci yang telah masuk ke dalam lubangnya itu segera diputar menyamping oleh sang lurah, dan dengan perlahan ia pun masuk ke dalam kamar itu. Suara dari pintu jati tua itu yang terbuka perlahan bersamaan dengan sang lurah yang kini telah benar-benar masuk dan berada di dalam. Matanya kini menerawang di setiap sudut ruangan kamar anaknya itu. Dengan rasa was-was, Lurah Pawiro tampak semakin bersiap dengan pentungannya itu. Namun nyatanya tidak ada siapapun di dalam. "Tidak ada siapa-siapa Mbok," kata sang lurah beberapa saat setelah keluar, membuat mereka kini saling pandang dan terlihat tidak bisa menyimpulkan hal ini. Sudah, anggap saja semua tidak terjadi. Yang penting, si Mbok jangan ngomong sama ibu ya,"
kata Lurah Pawiro membisik. Nggih Pak, jawab Mbok Tun singkat, dan ia pun segera berlalu kembali ke belakang untuk mengambil sapu dan pengki. Ada apa Pak? Tanya Ibu Sundari dengan lirih kepada Lurah Pawiro yang baru saja datang menghampirinya. Tidak apa-apa kok Bu, Mbok Tun itu hanya salah melihat, kata sang lurah yang menutupi hal itu. Sementara itu, tampak Mbok Tun yang kini sudah berada di teras depan, meski dengan sapu dan pengki yang sudah berada di masing-masing tangannya. Saat itu ia terlihat belum memulai pekerjaannya. Sepertinya ia resah memikirkan kejadian tadi. Matanya kembali memandang ke lantai, menatapi remah-remah tanah basah itu dengan rupa gelisah. Wah, jangan-jangan Ibu Lurah sakit karena teluh. Batin Mbok Tun yang mulai macam-macam. Hingga tak lama setelah itu, ia pun mulai menyapu serakan tanah-tanah itu dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah. Kuburan harus kembali lagi ke kuburan, ucap Mbok Tun di sapuan terakhirnya, yang mana bersamaan dengan itu, Lurah Pawiro keluar menghampirinya. Mbok, tolong panggilkan Pak Bambang ya, itu ibu kok mulai demam. Pinta sang lurah kepada Mbok Tun menyuruhnya untuk memanggil Pak Bambang, seorang mantri perawat yang juga tinggal di Mekarsari ini. Enggih Pak, jawab Mbok Tun yang segera bergegas berjalan menuju rumah mantri desa itu. Singkat waktu, selang beberapa saat kemudian, datanglah Pak Bambang, sang menteri desa itu bersama Mbok Tun, dan dengan segera langsung memeriksa kondisi Bu Lurah saat itu yang sudah terlihat menggigil hebat. Dan beberapa saat Pak Bambang memeriksa suhu dan detak jantungnya. Ia pun menyarankan agar sebaiknya dibawa ke rumah sakit saja. Kalau ini harus dibawa ke rumah sakit Pak Lurah, kata Pak Bambang yang seketika itu juga segera dijawab oleh Ibu Sundari. Jangan bawa saya ke rumah sakit, saya tidak mau, erang Bu Lurah saat itu yang segera ditenangkan oleh Pak Wiro. Biar cepat sembuh, Bu. Mau ya, rayuan sang lurah kepada istrinya. Ibu Sundari memang dikenal sangat anti dengan rumah sakit, mengingat ia yang mempunyai alergi terhadap beberapa bau wewangian, dan ternyata aroma rumah sakitlah yang menjadi salah satunya. Itulah yang mungkin saat ini melatar belakangi ketidakmauannya itu. Tidak mau, Pak. Saya tidak mau. Sudah, disuntik saja. Besok pasti sembuh. Erang Ibu Lurah lagi. Berbagai bujuk rayu sudah dilakukan, namun itu tidak bisa meluluhkan pendirian Ibu Sundari. Sampai akhirnya Pak Bambang yang tidak mungkin memaksa pun menuruti kemauan orang nomor 2 di desa Mekarsari itu, dengan beberapa catatan. Ya sudah, ini saya suntik dan saya berikan obat. Tapi kalau selama 2 hari ini panasnya tidak turun, ia terpaksa harus dibawa ke rumah sakit, kata Pak Bambang saat itu juga, yang segera dijawab oleh Ibu Lurah dengan menganggukkan kepalanya. Dan akhirnya setelah melewati beberapa rangkaian pemeriksaan, Pak Bambang pun berpamitan pulang. Singkat cerita, pagi pun berganti sore. Lurah Pawiro yang hari itu seharusnya berangkat ke kantor desa pun seharian ini hanya sibuk menemani istrinya di rumah. Wah, seharian ini saya tidak bisa kemana-mana. Istriku sedang masuk angin, tidak tega mau meninggalkannya, kata Lurah Pawiro kepada Kadus Barjo sore itu di rumahnya. Terus sekarang bagaimana keadaan Mbak Yu, Kang? Tanggap Barjo, Kadus Mekarwetan. Sebenarnya sih disuruh ke rumah sakit sama Pak Bambang, tapi tahu sendiri bagaimana Mbak Dari itu dengan yang namanya rumah sakit, ungkap Lurah Pawiro yang membicarakan tentang istrinya. Sampai akhirnya obrolan itu pun tersela oleh kedatangan Mbah Kotro yang tampak berjalan dengan tongkatnya, seraya membawa kantong kresek. Wah, Haji Agus Salim sudah datang itu, konglomeratnya Mekarsari. Bawa apaan itu? Pasti bawa uang banyak, kelakar Barjo berbisik kepada sang lurah. Dari kejauhan yang memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dengan rupa dan tampilan Mbah Kotro, yang memang sangat mirip dengan Haji Agus Salim, tokoh cendekiawan Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai salah satu pahlawan nasional. Pripun juragane?
Bagaimana juraganku? Canda Barjo lagi ketika Mbah Gotro baru saja duduk. Apa ini? Tanya Lurah Pawiro. Itu saya tadi pagi menemukan barang itu di depan rumah. Jawab Mbah Gotro seraya menyalakan linting tembakaunya. Barjo tampak mengerenyitkan dahinya. Ia yang tidak paham pun segera memastikan dengan membuka bungkusan kantong plastik hitam yang dibawa oleh Mbah Gotro itu. Yang mana setelah dibuka bersamaan dengan itu langsung menyerbak bau busuk yang sungguh tidak enak. Opo toki? Ucap Barjo yang kembali meletakkan bungkusan itu ke atas meja. Yang mana setelah itu dilihat bersama. Bungkusan itu berisi gumpalan rambut, silet, paku, dan daging busuk yang bercampur dengan tanah. Entahlah, tapi sepertinya sih santet. Nanti coba saya tanyakan sama Moyong, kata Mbah Gotro dengan santai, yang katanya nanti akan menanyakan itu kepada Mbah Moyong, orang pintar di desa ini. Kadus Barjo tampak tercengang mengetahui itu. Begitu juga dengan sang lurah yang segera teringat tentang kejadian semalam dan remahan tanah basah yang ia temukan tadi pagi. Wah, sepertinya memang ada cara hitam yang tengah berlaku. Batin Lurah Pawiro yang mulai ingin bercerita, yang malah tersela oleh pertanyaan dari Kadus Barjo. Terus apa itu tujuannya, Mbah? Tanya Barjo kepada Mbah Gotro. Ya setahuku kalau santet itu ya pasti ujung-ujungnya mengarah kepada kematian. Jawab Mbah Gotro. Terus kira-kira siapa dan apa sebabnya? Tanya Barjo. Hahaha, sebenarnya kamu itu bisa mikir atau tidak sih? Sekarang siapa lagi musuh kita kalau bukan Wiryo? Kata Mbah Gotro yang diakhiri dengan kalimat pembisik ketika menyebutkan nama Wiryo dari mulutnya. Duh, sebentar. Mbok Tun. Potong Lurah Pawiro yang kini memanggil Mbok Tun. Dalem, kata Mbok Tun yang segera menghampiri tak selang beberapa lama setelah itu. Tanah-tanah yang sampean tadi sapu di depan rumah itu di mana? Dibuang. Tanya sang lurah kepada Mbok Tun yang membuat Mbah Gotro dan Kadus Barjo sedikit memandang kebingungan. Sudah saya buang ke kuburan, Pak. Soalnya saya merasa itu bukanlah tanah biasa, jawab Mbok Tun sedikit pelan dan merunduk, yang mana tentu membuat Kadus Barjo dan Mbah Gotro menjadi bertanya. Memangnya kenapa? Tanya Mbah Gotro yang langsung membuat Lurah Pawiro kini akhirnya menceritakan itu. Semalam saya melihat Wewe, kata sang lurah di awal penjelasannya, yang perlahan diruntut mulai dari penampakan semalam. Ceceran tanah basah yang ia temukan di lantai teras. Kejadian yang sempat dialami oleh dirinya dan Mbok Tun, begitu juga dengan istrinya yang pagi-pagi tadi tiba-tiba sakit. Nah, kalau ini sudah tidak bisa lagi disangkal, pasti ada yang tidak beres, kata Mbah Gotro yang segera disela oleh Kadus Barjo. Apa Mbah Moyong sudah bisa diajak bicara? Sela Barjo yang seketika menyadarkan Mbah Gotro tentang Mbah Moyong yang memang sedang terkena stroke. Aduh, iya ya, saya lupa. Mbah Gotro menepuk jidatnya. Terus bagaimana ini? Tanya Lurah Pawiro yang langsung dijawab oleh Mbok Tun yang memang masih berdiri di ruangan itu. Ke tempat Pak D saya saja, Pak. Kebetulan dia memang sering bisa mengobati hal-hal seperti itu. Ucap Mbok Tun kini agak mendekat. Pak Demu yang mana, Tun? Tanya Mbah Gotro. Yang dari Sapu Angin, Mbah. Jawab Mbok Tun menjelaskan tentang sebuah daerah bernama Sapu Angin, yang seketika membuat Mbah Gotro sedikit terperanjat. Walah, kalau ke Sapu Angin tidak mungkin berangkat sekarang. Siapa juga yang mau ke sana, melewati hutan belantara, kata Mbah Gotro. Ya sudah toh Mbah, besok pagi saja, sama saya bawa mobil. Sela Lurah Pawiro membuat Mbah Gotro mengusap wajahnya. Untuk sementara, mereka pun menyisihkan permasalahan itu dan bersepakat agar ini tidak tersebar luas, entah bagaimana caranya. Itu tentu semata-mata untuk mengendalikan suasana dan untuk menghindari sesuatu yang bisa mematik keributan antara kubu Lurah Pawiro
dan Juragan Wiryo. Singkat cerita, petang pun tiba, dan seperti biasanya, para warga pendukung tampak berkumpul di rumah Lurah Pawiro malam itu, walau tak ada hal pasti yang orang-orang itu bicarakan. Namun, kegiatan kumpul-kumpul seperti ini sangatlah lazim terjadi ketika menjelang pemilihan kepala desa, yang mana setiap malam para calon akan menjamu para pendukungnya hingga hari pemilihan tiba. Malam itu di rumah sang lurah sekitar pukul 21.30. Semua orang tampak saling mengobrol, memecah menjadi kelompok-kelompok kecil di setiap sisi rumah Lurah Pawiro itu. Begitu juga dengan para kadus-kadus dan orang yang berada dalam lingkaran terdekat sang petahana, yang kini terlihat berkumpul di ruangan utama. Entah ada angin apa, malam ini semua tokoh-tokoh biasa datang tanpa terkecuali, yang mana perlu diketahui. Mereka adalah orang-orang yang ikut menandatangani petisi pencalonan itu selain para kadus-kadus. Pak Karim, salah satunya. Ia adalah ayah dari Kang Kuriman, centeng desa yang kini berada dalam penjara setelah duelnya membuat Kang Bajul, juru warta Juragan Wiryo, tewas. Bagaimana pemetaan suara kita? Kata Pak Karim membuka pembicaraan. Aman Kang, tenang saja. Coba sampean lihat di luar. Dari utara, selatan, timur, tengah, sampai barat. Ada semua di sini. Kata Kang Wicak, Kadus Mekar Kidul, menanggapi pertanyaan Pak Karim itu. Pokoknya jangan sampai kalah lah. Kita sudah berdarah-darah seperti ini. Tanggap Pak Karim waktu itu. Bagaimana perkembangan sidang Kuriman? Lanjut Kang Wicak bertanya. Kalau tuntutannya kemungkinan 5 tahun, tapi kata pengacaranya sih paling cuma kena antara 1 sampai 1,5 tahun saja. Entahlah, saya cuma nurut saja sama Kang Gotro yang membiayai ini semua. Jawab Pak Karim seraya menunjuk Mbah Gotro dengan kerut alisnya. Halah, beres, tanggap Mbah Gotro dengan sedikit tersenyum. Tenang, pengacara mahal tidak akan mengecewakan. Kalau untung, malah Kuriman bisa bebas. Lagi pula orang tawuran kok di penjara. Ucap Mbah Gotro yang kali ini disusul oleh Pak Tunggul, Kadus Mekar Kulon. Pak Tunggul nampaknya merasa tidak enak dengan Pak Karim, karena bagaimanapun juga akar mula pematik tawuran itu adalah Jayus, anaknya yang kala itu dikeroyok oleh almarhum Kang Bajul dan teman-temannya, yang mana aksi balasan yang digerakkan oleh Kuriman malah timbul korban jiwa yang membuatnya berurusan dengan pihak yang berwajib. Tenang saja Mas, saya sudah mengumpulkan saksi-saksi yang bisa meringankan hukuman Kuriman, karena bagaimanapun juga semua ini akarnya dari Jayus, anak saya, ucap Pak Tunggul kepada Pak Karim. Halah, kalau saya sih maklum, kayak kita belum pernah muda saja, justru malah kasihan dengan sampean yang berada di dalam satu wilayah dengan Wiryo. Terus bagaimana keadaan di sana? Apa sampean tidak digunjing, karena malah mendukung calon dari luar dusun? Tanggap Pak Karim melegakan kesungkanan Pak Tunggul. Sepertinya malah biasa saja Mas. Justru karena tawur ini, sekarang orang-orang desa jadi tahu bagaimana banyaknya kekuatan kita. Lagi pula kan mereka dulu yang memulai. Dan kalau sampean mau tahu, sekarang sudah lumayan banyak kok orang yang seperti memberi tanda akan membelot ke sini. Lagi pula, siapa sih orang yang mau dipimpin oleh seorang bandar judi? Harusnya tidak masuk akal, kata Pak Tunggul. Dan tak selang beberapa lama, obrolan itu pun terhenti oleh kedatangan Lurah Pawiro yang baru saja keluar dari kamarnya. Rautnya terlihat gelisah, meski itu coba ia sembunyikan. Namun tentu segera terbaca oleh orang-orang yang berada di situ. Bagaimana Ibu Lurah? Tanya Mbah Gotro kepada sang lurah yang baru saja duduk. Sudah tidur Mbah, barusan minum obat. Dari tadi habis maghrib mengeluh sakit perutnya. Jawab Lurah Pawiro mengusap wajahnya. Yang mana jawaban itu tanpa sengaja membawa mereka ke dalam bahasan hal ganjil
yang sempat Mbah Gotro, Barjo, dan Lurah Pawiro bicarakan sore tadi. Saya rasa apa yang dikatakan Mbok Tun pagi tadi benar, kalau itu adalah tanah kuburan, ucap sang lurah dalam pembicaraan itu yang seketika ditanggapi oleh Pak Warso. Salah satu dari orang-orang yang berada di dalam ruangan itu. Sudah kuduga, pasti akan terjadi hal-hal seperti itu, tanggap Pak Warso memancing pertanyaan. Namun, belum sempat mereka membahas itu lebih jauh, tiba-tiba semua dihentikan oleh suara kaca yang pecah. Suara itu terdengar bersamaan dengan beberapa samar teriak dan suara gaduh dari orang yang berada di depan. Dan mereka yang tengah duduk di ruangan utama itu pun sedikit terperanjat, serta menoleh ke arah sumber suara. Seketika mereka pun bergegas memeriksa yang mana sesampainya di depan. Kini memang terlihat salah satu kaca ruang tamu sang lurah yang tampak pecah. Suasana teras depan rumah Lurah Pawiro yang tadi ramai pun sekarang tampak sepi dan hanya menyisakan satu orang yaitu Pak Imo yang kini tampak merenguk ketakutan. Ada apa toh? Tanya Barjo yang segera dijawab oleh Pak Imo sambil memegangi sikunya yang berdarah. Saya tidak sengaja Kang menyikut kaca jendela ini, jawab Pak Imo dengan wajah yang ketakutan. Sudah, tidak apa-apa. Memangnya bagaimana? Kok bisa? Sela sang lurah yang kali ini mendekati, yang mana saat itu dengan parau dan gemetar, Pak Imo pun menjawab. Ada pocong Pak Lurah, jawabnya gugup. Gimana? Kata Pak Lurah Pawiro terlihat memastikan. Sumpah Pak Lurah, tadi ada pocong terbang dan masuk ke dalam rumah. Orang-orang berlarian dan tanpa sengaja mendorong saya menyiku kaca jendela ini Pak Lurah. Tukas Pak Imo gemetar dengan gestur memohon ampun. Jawaban itu seketika membuat mereka semua sejenak saling pandang dan terdiam. Tapi tidak dengan sang lurah yang tak lama setelah itu tampak berlari ke dalam rumah. Sepertinya ia ingin memastikan keadaan istrinya setelah mencerna apa yang baru saja Pak Imo katakan. Beneran kamu melihat pocong masuk rumah? Tanya Mbah Gotro yang tanpa sempat dijawab. Semua mendadak terkacaukan oleh teriakan sang lurah dari dalam rumahnya. Tolong! Tolong! Teriak Lurah Pawiro. Semua orang yang berada di teras depan pun segera berlari masuk tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Mbah Gotro yang tampak tergopoh-gopoh berjalan cepat dengan kaki rentannya. Hingga tak selang beberapa lama setelah itu, langkah mereka pun kini melambat di ambang gawang pintu menuju ruangan utama karena lampu yang kini terlihat tak menyala seperti tadi. Dan di depan mereka tampak sang lurah berdiri ketakutan, seraya menunjukkan jarinya. Kenapa Pak Lurah? Tanya Pak Warso yang berada di posisi paling depan. Lurah Pawiro tidak menjawab, hanya jarinya saja yang terus menunjuk-nunjuk sambil menggandeng salah satu orang dari mereka, yaitu Pak Warso, untuk memeriksa masuk. Dan mereka pun melangkah masuk ke ruangan itu. Dengan rasa yang kian tak tergambarkan, orang-orang itu kini mencoba melihat ke arah sudut yang Lurah Pawiro tunjuk. Yang mana tidak butuh waktu lama, karena setelah beberapa saat mencermati kegelapan itu, terlihatlah di mata mereka semua pemandangan yang janggal, di mana di sisi sudut tamaran ruangan itu tampak sosok bayangan yang tengah bersimpuh di bawah lantai. Apa itu? Bisik mereka, seraya memekarkan matanya masing-masing untuk memandangi bayangan itu dengan rasa penasaran dan takut yang sepertinya terasa saling beradu. Hingga tidak lama setelah itu, tiba-tiba suara tua saklar lampu yang berubah posisi dengan sendirinya, bersamaan dengan lampu ruangan itu yang kini menyala. Dan terlihatlah dengan jelas, kini sosok yang tadi bersimpuh di sudut tamaran itu yang ternyata adalah sosok pocong. Dan bersamaan dengan itu, suara batuk terdengar dari sosok pocong itu, dengan kepalanya yang terlihat menghentak-hentakan maju. Hingga beberapa detik kemudian, sosok berbungkus kafan yang bersimpuh di lantai itu pun perlahan menghilang, meninggalkan mereka semua yang masih terpaku, mencerna apa yang terjadi.
Sampai akhirnya beberapa saat kemudian antar saya ke kamar. Ucap Lurah Pawiro yang terlihat berusaha mempertahankan kewarasannya. Dalam diam, semua orang pun berjalan mengantar sang lurah menuju kamarnya.